Kamu jangan capek-capek kepengen ketemu Nabi, kata dia. Jangan capek-capek ingin ketemu dengan mursyid, kata dia. Kamu zikir saja. Kalau zikirmu terbuka jalan kepada Allah, maka kamu hatimu berada di sisi Allah, dan kau akan bertemu dengan semua orang yang berada di sisi Allah, termasuk para nabi, semua nabi, semua para wali, ke guru-gurumu, mursyidmu ada di situ. Kan bingung kita kan, cuma ni orang sibuk macam mana mimpi Nabi. Orang tarekat jangan fikir mimpi Nabi, fikirkan dekat kau sama Allah. Kau terbuka hatimu di sisi Allah, maka kau akan ketemu dengan orang-orang yang ada di sisi Allah. Selesai. Baru saya faham sekarang. Dulu saya, maaf, ngamalkan salawat sekian ratus, bahkan hampir 1000, pengen nak jumpa Nabi, tak ketemu. Capek bang. Ternyata konsepnya betulkan hati, bersihkan hati, baru bisa ketemu Rasulullah. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Ya, nasihat daripada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ya, tokoh sentral dari tarekat Naqsyabandiyah. Nah, kemarin beliau memberi nasihat, ya, kemudian dilanjutkan lagi nasihat beliau ini. Apa kata beliau? Nah, juga keterangan beliau, segeralah kamu berniat untuk mempelajari tarekat ini. Ya, artinya jalan tarekat yang dilalui oleh beliau itu. Nah, beliau Naqsyabandiyah. Adapun tarekat kita ini gabungan dari Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Nah, kamu akan bahagia, ya, dan akan mendapatkan suatu berlian yang sangat mahal serta akan mencium suatu wangi-wangian. Ini bahasa tasawuf begitu, ya. Nah, jadi bahagia itu di mana hati kita ini menyambung dengan Allah. Usahakan hati nyambung dengan Allah, begitu kata beliau. Kalau hatimu sudah nyambung dengan Allah, itu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Itu hanya bisa dirasakan orang yang bersangkutan. Makanya sufi itu kadang ngomong gini, kalaulah para raja itu tahu apa yang kami rasakan bersama Allah, pasti akan dirampasnya. Padahal raja itu apa kurangnya? Istana, ya kan, gedung yang mewah, tempat tidur, istri yang cantik, bahkan tak cukup satu, ya kan, makanan yang lezat, hidup dilayani, masya Allah. Rasa-rasanya mungkin dalam pandangan orang duniawi itulah yang paling bahagia, tapi tidak. Ternyata kata sufi, kalau mereka tahu apa yang kami dapatkan karena kenal kepada Allah, pasti akan dirampasnya. Nah, ini kan tak bisa kita ungkapkan nih. Itu diistilahkan lam yazuk, lam yadri. Siapa yang tak merasa, dia tak tahu. Ini makanya yang dikatakan innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang sudah baik itu dalam kenikmatan. Nah, nikmat di mana? Sini lah ni. Tak bisa diungkapkan ni. Ya, bahagia tu di sini. Nikmat senang tu di sini, di hati semua. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina min kathratil araq, innal ghina ghinan nafas. Bukanlah orang yang kaya bahagia itu karena banyaknya mengumpulkan sesuatu harta benda, dah. Akan tetapi
di jiwanya. Jiwanya, diri dia. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dongeng ni ya, kerana mereka sudah mengalami ni, maka mereka beritahu dengan kita ini. Siapa yang mau bahagia, ayo ikut jalan ini kata dia. Pasti akan dapat bahagia sebagaimana kebahagiaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Ada Allah. Apa masalah pun dihadapi Nabi, tenang saja. Itulah kebahagiaan yang indah di dunia. Itu dikatakan surga yang disegerakan di dunia. Ya. Dan mendapatkan suatu berlian. Itulah permata. Ya, ingin dapatkan permata berlian. Jadi kita ni harus berenang. Ya, harus berenang, masuk dalam laut. Pertama pakai perahu. Tarekat ni perahunya. Tapi nanti akhirnya tenggelam, menyelam. Dalam menyelam tadi dapat berlian. Makanya dosa tanggung-tanggung ni berzikir, masuk langsung dah. Istiqamah mengamalkan, terbuka hijab hati kita dengan Allah, situ bahagia datang. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini resep ni ya, dia beritahu ni buahnya. Ya. Apa kata lagi dia bilang? Serta akan mencium suatu wangi-wangian. Jadi hidup itu menyenangkan. Itu istilahkan wangi-wangian. Maka dekatlah orang-orang yang jual minyak wangi. Kembali lagi minyak wangi. Ya, dekat dengan penjual minyak wangi, niscaya kita akan dapat wangi-wangiannya. Nanti lambat laun kita pun menjadi wangi. Inilah jalan tarekat. Ya, kumpul orang-orang yang wangi, insya-Allah lambat laun kita pun seperti mereka. Tarekat yang tidak dapat getarkan oleh hati. Salah ni. Kalimat tidak itu dibuang. Ya, kalimat tidaknya itu dibuang. Tarekat dapat getarkan oleh hati serta bisa menghilangkan kepadamu syak wa sangka kepada hamba. Apa syak wa sangka? Su'udzan, buruk sangka pun hilang. Ayo, Allah bilang jangan buruk sangka kepada hamba Allah. Zan tak boleh, apalagi syak. Ya, apalagi syak. Makanya kita ni punya penyakit, suka curiga dengan orang. Ya, curiga dengan orang tu tak bagus. Kecuali fakta boleh. Ya, fakta boleh. Baru kita bicarakan hal yang tak baik. Tapi kalau masih zan, tak boleh. Sangkaan inilah yang menjerumuskan kita ini. Apalagi sangkaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sampai meninggal kalau dapat baik sangka dengan Allah. Ya. Itu tandanya kalau kita baik sangka dengan Allah, pasti baik sangka dengan makhluk. Tapi kalau dah buruk sangka dengan makhluk, dengan Allah pun tak betul. Itu ukurannya. Ya. Sampai Nabi mentalkin orang yang sakit berat tu, bagaimana perasaan kau dengan Allah? Dia bilang, aku masih berbaik sangka dengan dia. Aku pasrah kepadanya. Apa yang dipilih dari dia untuk diri aku. Udah, kata Nabi. Sebaik-baiknya seorang hamba berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah pasti baik sangka dengan makhluk. Ini kadang-kadang mohon maaf lah, baik sangka ni bukannya mudah menghilangkannya. Ya, orang datang ke rumah ya udah macam-macam pikiran gitu. Betul lah. Itu berat. Tapi kalau hati ada Allah, siapa pun kita hadapi, biasa je. Tak ada masalah. Raja ke, pejabat ke, raja latah ke, bahkan mungkin orang niat jahat pun kita sangka baik, berubah dia tak jadi buat jahat. Ya, pasti itu kan. Nah, sekiranya kita ni mohon maaf, orang yang rumah sekarang rumahnya besar-besar. Ya, orang datang ketakutan. Orang dulu rumahnya kecil, tapi orang datang siap terima. Bedanya apa? Di hati. Rumah besar, hati kecil. Biarlah rumah kecil, yang penting hati. Cara membesarkan hati, lapangkan hati, tak ada lain. Zikir kepada Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Itu orang besar, tapi rumahnya kecil banget. Sedih lihat rumah Nabi itu. Sampai Hasan Al-Basri bilang,
Aku angkat tumitku berdiri, dapat menyentuh langit-langit itu. Pelapon rumah itu. Dulu tak ada pelapon. Ya kan? Jadi dapat gini. Aku naikkan tumitku, kata dia. Cuman kamar, dapur, kamar cuma satu, depan untuk tamu. Jadi sekarang macam mana mau pastikan? Pergi ziarah makam Nabi. Tanya sama petugas, berapa lebar makam Nabi, berapa panjangnya? Itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah Nabi. Nah, maka Nabi bilang, baiti jannati, rumahku kecil tapi surgaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hilangkan sakwa sangka ni tak bisa ndak. Berbaik sangka dengan Allah dulu, dekati Allah, baru baik sangka dengan makhluk. Sambung lagi. Nah, apa itu? Dan juga membuang segala kotoran batin. Nah, tarikat urusannya apa? Zahir ke batin? Batin dulu, nanti jasad ngikut. Kata beliau, guru kita, biar kamu di luar biasa-biasa aja, kata dia. Yang penting dalamnya bagus, kata dia. Itu kalimat itu kayaknya enteng, tapi merenung dalam tu. Biar luar biasa-biasa aja, kata dia, tapi dalamnya bagus. Macam mana baguskan dalam? Inilah dia dikeluarkan penyakit. Apa tu? Ujub dibuang. Ujubnya menyebutnya apa? Ujub tu apa? Heran dengan diri. Kenapa aku bisa begini? Kenapa aku bisa begitu? Dalam amal muncul ujub. Kenapa aku bisa bersedekah banyak? Kenapa aku bisa bangun tahajud? Orang lain tak bisa. Gimana? Ya. Heran dengan diri, penyakit masih, Pak. Kalau sudah ada Allah zikir, aku bangun malam kerana pertolongan Allah. Aku bisa bersedekah dengan pertolongan. Selesai, Pak. Kau ada zikir di hati, semua penyakit amal hilang. Habis sudah. Dia terkikis dengan sendirinya. Apalagi yang kedua, riak. Aduh, dah riak ni hilang, Pak. Tak ada lagi dah ibadah kerana orang. Ya, untuk apa? Lihatkan kepada orang lain. Kerana pertolongan Allah lah. Iyyaka na'budu wa pertama kita menyembah Allah, tapi kalimatnya wa iyyaka nasta'in, kepadanya kami mohon pertolongan. Pertolongan Allah kau bisa ibadah. Kenapa harus riak? Mau dilihat orang, tak dilihat orang ke, sama saja udah. Ni zikir Bapak Ibu, hilang dengan sendirinya. Yang ketiga apa lagi? Sum'ah. Ini penyakit ni. Diceritakannya pula amal ibadahnya. Tadi malam, aduh, hujan lebat. Saya terkejut bunyi guntur. Pas tahajud rakaatnya keempat pula tu. Waduh. Maksud dia bukan masalah hujannya, dia ceritakan tahajudnya itu. Benar Pak, penyakit. Saya terkejut, benar lah ni. Udah, sebenarnya bukan cerita hujannya itu, cerita tahajud itu yang dibicarakan. Orang tak nanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Abu Sufyan As-Sauri, ya, dia datang bertamu, dibawa orang ke rumah kerabat dia. Akhirnya tamu ini dijamu. Lalu dia membeli pernik-pernik waktu pergi haji. Pernik-pernik tu pergi haji. Jadi begitu orang tu tamu datang, ada urusan selesai, Abu Sufyan, aku cuma ikut aja. Lalu istrinya keluar membawa sesuatu nak berikan hadiah kepada tamu tadi. Begitu suami lihat, jangan hadiah ini, berikan waktu kita pergi haji yang kedua kemarin, kata dia. Disebutnya haji yang ke. Apa kata Sufyan As-Sauri bilang? Kasihan dia bilang, dia telah membuang pahalanya. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan amal ibadah kepada orang lain. Nah, dia tak sadar tu dah kena penyakit Haji Muhyiddin. Ya kan? Ya, orang haji ni Pak berat Pak, pulang bawa titil. Kan? Pulang bawa titil.
Kasihan kata Sufyan Tsauri, habis pahala dia. Mensum'ahkan apa? Menceritakan agar orang lain dengar. Ternyata dia banyak pergi haji, berapa kali dah. Sampai perniknya pun hadiahnya tu ada yang dibelinya, setiap pergi haji ada yang dibelinya. Itu dia. Sebenarnya orang tahu dia haji, tapi jangan diceritakan. Itu ya. Tahan diri, sabar. Jangan ceritakan amal kita dengan orang lain. Kalau orang lain tahu, tak masalah. Ya, orang lain tahu, tapi kita tak beritahu, tak masalah. Abdullah bin Mas'ud tahalat tahajud. Malam rumah orang dulu, kadang jendela terbuka, pintu terbuka, tengah malam, dia pastikan tak ada orang lihat. Salat. Begitu akhirnya salat, dia sadar, rupanya ada yang melihat. Besok pagi langsung lapor dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku salat tadi malam. Aku nyangka tak ada orang kecuali hanya aku dengan Allah. Ternyata ada orang yang tahu aku ibadah. Batal ke pahalanya? Apa kata Imam Allah? Kata Nabi, 2 pahala kau dapat. Pahala pertama ibadahmu. Pahala yang kedua orang melihat. Orang melihat bisa dapat pahala. Bingung kan? Maksudnya kau tak kepingin dilihat, tapi ada orang lain yang melihat, dan itu motivasi bagi diri dia untuk salat ibadah kepada Allah. Oh begitu. Jadi kita tak kepingin apa-apa, diketahui orang, dapat pahala masing. Ya, ada masalah. Yang penting jangan ceritakan, jangan perdengarkan cerita ibadah kita kepada orang lain. Yang keempat apa? Takabur. Sombong, merasa lebih dari orang lain. Aku lebih ibadah. Ini termasuk pengurus masjid pun hati. Kau tak ada aku, tak jalan masjid ni. Sudah. Penyakit ni bang. Ketua masjid ni simbolnya yang kerja tu bawa. Kau tak nak bawa, kerja sendiri. Ya. Adakan acara sendiri ketua masjid. Tak mampu. Itu semuanya kerjasama. Kau tak ada orang lain, kita ni bukan siapa-siapa. Yang bisa mandiri sendiri itu hanya Allah saja. Allah sendiri tak perlu bantuan orang lain. Manusia, cuba hidup sendiri kau dapat. Tak ada apa-apa gitu ni kau tanpa orang lain. Maka saya katakan penyakit merasa lebih dari orang lain, dah itu merusak amal. Walaupun amalnya 1000 tahun. Bukan 100 mak, 1000. Ibaratnya kita ni umur kita umur Nabi Adam. 1000 ke atas, habis amal 1000 tahun. Kalau kita merasa lebih daripada orang lain dalam masalah amal, itu namanya sombong. Apalagi dan lain sebagainya. Maka ini yang kelebihannya. Kalau zikir sudah jadi, mudahnya khalwat dilakukan di tempat yang terang atau ujlah. Orang dulu khalwatnya apa? 40 hari suluk tu di Sumatera. Kalau ngambil Naqsyabandi di Talqin, ikut suluk 40 hari. Tak boleh kumpul sama orang. Tempat tertentu saja. Dia ada kelambu lagi. Makan, minum, salat, masuk lagi kelambu. Zikir lagi. Ingat dalam kubur. Tapi sekarang sulit Pak menerapkan ini. Tak bisa. Maka dikatakan di sini lebih indahnya lagi bisa berkhalwat dalam khalayak ramai. Kalau hati sudah bersama Allah, walau di pasar ingat Allah. Jangankan dalam masjid, di pasar ingat Allah, apalagi dalam. Kalau orang tidak berzikir bertarekat dalam masjid ingat Allah, di luar mohon maaf nih, masih tidak kita alami itu semua. Dalam masjid khusyuk, di luar habis. Tapi tarekat tidak. Dalam ramai pun kau bisa berujlah. Apa tu? Menyendiri bersama Allah. Itulah hebatnya. Zikir yang mana yang dipakai? Zikir khafi itu yang jalan. Zikir jahar enggak, jangan dipasang. Fitnah jadinya. Maka zikir khafi ini jalan. Ya, walaupun kita lagi lihat barang, tapi hati bisa ingat Allah. Saya tu yang bingung tu. Ya, Abah Ali itu bilang, walaupun nonton bola kata dia, hati ingat Allah. Gimana tu? Bingung tu. Kita nonton bola, emosi terbawa kita, apalagi gol, udah. Ya, kita kalah pula, tapi dia tidak sebagai hiburan. Hati bisa ingat Allah nonton bola, masya Allah.
Berarti sebenarnya nonton bola tak dilarang betul. Dalam tasawuf nonton bola tak dilarang, yang penting jangan lalai kepada itu masalahnya. Nah, dengan demikian bisa bersembunyi di tempat yang terang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni renungkan betul-betul. Saya ni belajar tarekat baru faham ayat Al-Quran tu. Ternyata untuk orang bertarekat. Yang mana? Ini ayatnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan, jual belinya daripada zikir kepada Allah. Coba kita jualan, berdagang di pasar atau beli barang di pasar, bisa tak ingat Allah? Nah, kalau orang tarekat sudah biasa, walaupun dalam berdagang bisnes sebagainya, tapi hatinya tidak lupa kepada Allah. Surah Al-Jum'ah juga begitu. Habis salat Jumat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai salat Jumat, bertebaran kalau di muka bumi ini, cari karunia Allah, tapi ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kau beruntung. Cari rezeki pun ingat. Itu maksud Allah. Allah kepinginnya kita ni, apapun kesibukan di dunia, ingat hatimu harus bersama Allah. Ini tak bisa Bapak Ibu kecuali dengan tariqah. Orang tariqah baru tidak bisa lupa dengan Allah kalau hati sudah hidup. Tapi kalau tak ambil tariqah, boleh jadi ingat dalam masjid, tapi di luar tak dijamin. Yang lebih bahaya lagi, dalam masjid pun tak ingat Allah. Udah lebih kacau lagi tu. Biasa tak tu? Biasa mak, sering kali. Ya kan? Dalam salat dalam masjid pun tak ingat Allah. Apa lagi di luar? Tapi saya berbaik sangka, kalaulah ingat Allah dalam masjid, bagus dah. Tapi usahakan di luar pun ingat. Ini yang di luar ni agak berat. Di luar tu agak berat. Tak ada jalan lain kecuali tariqah. Tariqah ni unik Bapak Ibu. Saya tu bingung betul lah. Ya, kenapa? Saya tak pengalaman, saya tak, kawan-kawan je lah. Dia dah meninggal kau situ. Waktu dia buang hajat, terkejut di hati dia mengingat Allah. Dia ketakutan. Keluar buang hajat, telefon. Macam mana ni Pak Ustaz, kita dia dalam buang hajat di kamar kecil, hati ingat Allah. Tak masalah, itu bukan kau punya mau, itu maunya dia. Nah, kalau Allah sudah mau, apapun kegiatan kita, jalan ingat Allah tu. Ini unik kan? Kalau kau pun meninggal dalam WC, saya bilang, tetap kau husnul khatimah, kau tak lalai. Tapi kau bukan pengamal tarekat, tak dijamin apa dalam WC tu. Ingat Allah kan tak? Ada nak orang meninggal dalam WC? Banyak Pak. Tapi kau pengamal zikir tak masalah. Di mana pun meninggal, hati sudah bersama Allah. InsyaAllah matinya husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan saya doakan terus jamaah ni. Ya, istiqamah, amalkan zikir ini jalan yang Masya Allah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat kecuali hatimu nyambung dengan Allah. Jalannya la ilaha illallah, atau sebut ismu zat dalam hati, zikir khafi. Jangan putus. Ya, mudah-mudahan. Baik jamaah sekalian, masih ada sambungan ini ya, cuma tak cukup waktu. Nanti kita sambung lagi sedikit insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Mati syahid sama juga, dia tetap hidup ya, dia tetap hidup di alam barzakh. Tapi para aulia kedudukannya lebih daripada mati syahid. Para aulia. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ingat, siapa orang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan berkumpul dengan Nabi, Siddiq dan syuhada. Solihin, orang aulia tapi kebanyakan. Tapi kalau Siddiq itu aulia derajatnya sempurna. Ya, seperti Abu Bakar Siddiq itu tinggi itu. Ya, derajat kewaliannya tinggi itu Abu Bakar Siddiq itu. Nah, syuhada masih di bawah Siddiqin. Tapi syuhada ini yang hakiki seperti syuhadanya di masa Nabi SAW. Dia siap mati, mencintai kematian daripada kehidupan. Kenapa? Dia siap ke surga berjumpa dengan Tuhan. Jadi dulu sahabat tu syahidnya, di samping syahid dia termasuk kekasih Allah. Nah, tapi tetap kata ulama,
Syuhada dia punya kehidupan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang berzikir juga begitu. Saya sering diberitahu oleh guru kita di Surabaya. Dia bilang apa? Kamu jangan capek-capek kepengen ketemu Nabi, kata dia. Jangan capek-capek ingin ketemu dengan mursyid, kata dia. Kamu zikir saja. Kalau zikirmu terbuka jalan kepada Allah, maka kamu hatimu berada di sisi Allah, dan kau akan bertemu dengan semua orang yang berada di sisi Allah, termasuk para nabi, semua para wali, ke guru-gurumu, mursyidmu ada di situ, kata dia. Ya, kan bingung kita kan, cuma ini orang sibuk macam mana mimpi Nabi. Orang tarikat jangan fikir mimpi Nabi, fikirkan dekat kau sama Allah. Kau terbuka hatimu di sisi Allah, maka kau akan ketemu dengan orang-orang yang ada di sisi Allah. Selesai. Bapak saya faham sekarang. Dulu saya, maaf, ngamalkan salawat sekian ratus, bahkan hampir 1000, pengen nak jumpa Nabi, tak ketemu. Capek bang. Ternyata konsepnya betulkan hati, bersihkan hati, baru bisa ketemu Rasulullah. Nah, macam mana? Ini Pak, jalan bukan sembarangan nih, jalan ini. Kalau orang paham betul jalan ini, ya Allah, inilah jalan Rasulullah SAW. Rasulullah tu mengajak kita tu dekat sama Allah, cuma kita tak mau. Kita pengen ibadahnya pahala-pahala, bagus, cuma takkan ke situ saja. Nanti terputar-putar dari pahala ke pahala. Betul kan? Pergilah kau kepada orang yang beri pahala. Itu yang penting. Dan malikam itu seperti sapi di penggilingan, Pak, putar. Kapan berakhirnya itu? Sapi di penggilingan, kan dulu kan ada penggilingan sapi itu, Pak. Kalau ingin buat tepung, menghancurkan apa macam-macam itu kan, itu pakai sapi kan, di penggilingan mutar sapi. Nanti itu berputar tuh, Pak. Beras bisa hancur, kacang-kacangan bisa hancur, apa semua putar. Jadi filsafatnya kapan berakhir? Tidak ada, tak selesai situ-situ jalan, tujuan tak jelas, terputar-putar situ. Nah, kita ibadah ni bolehlah tahap awal cari pahala, tak masalah. Tapi alangkah indahnya kita berubah sikit dari pahala menuju kepada yang memberi pahala. Kan boleh, tak apa-apa. Itu bahkan lebih baik, bahkan lebih selamat ibadah kita. Nanti kita bahas nih, Pak, mengenai Rabi'ah Adawiyah. Jangan kau seperti buruh, kata dia. Kau tak digaji tak kerja. Mana? Macam mana, Pak? Dengan Allah jangan seperti buruh yang tak baik, kata dia. Rabi'ah Adawiyah. Kau tak digaji tak kerja. Faham tu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad